Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Selahul Ummah dan teman saya Ahwibatur Rahma dan Karimatun Naufalinida. Kami akan membahas mengenai paragraf. Adapun materi yang akan kita bahas di antaranya yang pertama pengertian dan macam-macam paragraf, yang kedua syarat-syarat paragraf, dilanjutkan dengan yang ketiga teknik pengembangan paragraf, yang keempat kekoherensian dan kekoherensian paragraf, dan yang kelima adalah menganalisis kesalahan kalimat pada paragraf. Pembahasan yang pertama yakni pengertian dan macam-macam paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf ini merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf ini juga merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Pembahasan yang selanjutnya ini macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya ini terletak di awal paragraf. Selanjutnya, paragraf deduktif ini ide pokoknya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama ini berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Paragraf yang selanjutnya yakni paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang ciri-ciri selanjutnya yakni menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Selanjutnya yakni ada paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif ini merupakan paragraf yang kalimat topiknya berada pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan dari gagasan utama. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ineratif ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas suatu informasi. Dan yang terakhir ini ada ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya ini menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, yang tadi ini macam-macam paragraf berdasarkan gagasan utama, yang ini berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama, ini ada narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik itu peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca ini mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri utama paragraf narasi ini adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Paragraf selanjutnya yakni deskriptif. Paragraf deskriptif ini berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan yang dijelaskan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf deskriptif ini mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu yang pertama pola deskripsi spasial,
Yang kedua ada pola deskripsi sudut pandang. Yang ketiga ada pola deskripsi pengamatan atau yang bisa disebut dengan observasi. Yang terakhir adalah pola deskripsi fokus. Paragraf selanjutnya yakni paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber dalam penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Selanjutnya ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan atau seruan. Paragraf persuasif ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Yang terakhir ini ada argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan, dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Pembahasan selanjutnya yakni ada syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya, setiap paragraf itu mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik, gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan yang lain ini saling berhubungan. Nah, syarat selanjutnya yang ada pengembangan. Gagasan dasar ini dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Syarat selanjutnya yakni kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam suatu paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf ini berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dan lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu ini agar terlihat serasi maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Keempat, ini kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan leksikal. Syarat-syarat paragraf yang terakhir, ini ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Habibatur Rahmah. Teknik pengembangan paragraf. Secara alamiah, dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek itu atau kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal dua macam urutan. A. Urutan ruang atau spesial yang membaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang. B. Urutan waktu atau urutan kronologis yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa perbuatan atau tindakan. Dua, klimaks dan antiklimaks. Paragraf klimaks dan antiklimaks adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan didasarkan pada posisi tertentu. Suatu rangkaian merupakan posisi yang tertinggi. Bila posisi yang tertinggi ditempatkan di bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, bila penulis menulis rangkaian dengan posisi paling tinggi atau menonjol dan makin lama makin tidak menonjol disebut antiklimaks. 3. Perbandingan dan pertentangan. Paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan.
4. Contoh-contoh. Dalam mengembangkan paragraf dengan teknik ini, penulis menggunakan contoh-contoh konkret sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. 5. Dalam mengembangkan paragraf dengan teknik ini, menulis menggunakan kalimat pengembang untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau suatu hal melalui penjelasan yang bersifat definisi, arti dari definisi luas. 6. Teknik klasifikasi. Dalam pengembangan paragraf dengan teknik ini, penulis mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan tertentu. 7. Sebab akibat. Pengembangan paragraf juga dapat menggunakan pola sebab akibat sebagai dasar. Dalam hal ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedang akibat sebagai perincian pengembangannya, tetapi dalam juga dibalik akibat sebagai gagasan utama, sedangkan sebab dijadikan perinciannya. Kekohesian dan kekoherensian paragraf. A. Kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang baik. Kohesi dibagi menjadi 2 bagian. Kohesi 1. Kohesi gramatikal. 2. Kohesi leksikal. 1. Kohesi gramatikal adalah kohesi yang membangun gramatik wacana. Terdiri dari 1. Referensi merupakan bagian kohesi yang berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan kata atau kelompok kata lainnya. 2. Substitusi adalah proses dan hasil penggantian bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. 3. Elipsis atau pelesapan adalah peniadaan atau penghilangan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. 4. Konjungsi adalah kategori yang menggunakan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dapat juga paragraf dengan paragraf. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Contoh: 1. Sinonim mahir atau ahli. 2. Hiponim angkutan darat, kereta api, bus, taksi. 3. Repetisi atau adalah pengulangan kata yang sama. 4. Kolokasi. Contohnya buku, koran, majalah. 5. Antonim seperti tua, muda. Akuivalensi seperti belajar, mengajar, pelajar, pengajar, pelajaran. Tujuan digunakan kohesi leksikal untuk mendapatkan efek intensitas, makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa. B. Koherensi. Koherensi adalah pertalian makna atau pertalian isi kalimat. Koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata pertalian batin antara bagian yang satu dengan yang lain dalam paragraf. Membagi unsur penanda koherensi diantaranya adalah penambahan, komparasi, penekanan, kontraks, simpulan, contoh, paralelisme, tempat, dan waktu. Perbedaan kohesi dan koherensi. Kohesi kepadu, koherensi kerapian.
kohesi keutuhan, koherensi kesinambungan, kohesi aspek bentuk, koherensi aspek makna, kohesi aspek lahiria, koherensi aspek batinia, kohesi aspek formal, koherensi aspek ujaran, kohesi unsur internal, koherensi unsur eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas menganalisa kesalahan kalimat pada paragraf. Di sini ada beberapa kasus untuk menganalisa kesalahan penulisan kalimat pada paragraf. Kasus pertama, meja merupakan salah satu alat yang banyak fungsinya. Misalnya, kegunaan meja itu sendiri yaitu sebagai meja makan, alas untuk menulis, dan sebagainya. Meja juga terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kayu, kaca, besi. Tidak sedikit orang mempunyai meja. Bahkan, setiap rumah, kantor, pasti tersedia banyak meja. Jadi, meja merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang dan memiliki banyak fungsi. Kita menganalisa dari kasus pertama. Yang pertama, pemborosan kata. Bagaimana bisa memboroskan kata? Pada frasa kegunaan meja itu sendiri yaitu memiliki pengertian sama dengan kalimat sebelumnya yang telah dimunculkan pada kalimat meja merupakan salah satu alat yang banyak fungsinya. Jadi, dua kalimat tersebut memiliki satu arti yang sama sehingga terjadi pemborosan kata. Yang selanjutnya, tidak berhasil membangun kesatuan dan kepaduan. Pada kasus ini, kalimat pertama berbicara tentang fungsi meja. Kalimat kedua telah berusaha menjelaskan fungsi meja lagi. Dan pada kalimat selanjutnya, dari fungsi meja menjadi macam-macam pembuatannya. Bahkan pada kalimat-kalimat berikutnya, lari lagi ke gagasan yang berbeda, yakni meja dibutuhkan oleh orang banyak. Sehingga pada kasus pertama ini, tidak berhasil membangun kesatuan dan kepaduan sehingga menjadi paragraf yang baik dan padu. Selanjutnya, di sini terdapat kasus kedua. Meja adalah suatu benda yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Ada banyak jenis-jenis meja dan bahan untuk membuatnya. Contohnya, meja makan, meja belajar, meja rias, dan lain-lain. Bahan untuk membuatnya pun bermacam-macam. Ada dari kayu, plastik, fiber, dan lain-lain. Kegunaannya pun hanya seperti untuk menulis, makan, dan lain-lain. Di sini kita akan menganalisa pada kasus kedua. Yang pertama, tidak berhasil membangun kesatuan dan kepaduan. Kita lihat pada kasus kedua. Pada kasus kedua ini akan berbicara tentang kegunaan meja. Sayangnya, kalimat berikutnya tidak melanjutkan penjelasan tentang kegunaan meja itu, tetapi justru lari ke gagasan lain, yakni jenis-jenis meja dan bahannya. Setelah itu kita lihat pada kalimat terakhir, kembali pada ide semula, yakni kegunaannya. Sehingga pada kasus kedua atau pada paragraf dalam kasus kedua ini tidak berhasil membangun kesatuan dan kepaduan. Yang selanjutnya, ketidakefektivitasan bahasanya. Pada kalimat ada banyak jenis jenis meja, tidaklah efektif karena kata ada lebih tepat bila dipakai untuk penentu jumlah yang tidak banyak. Sehingga tidak perlu disatukan dengan kata banyak, karena akan menjadi kontradiktif. Sedangkan kata banyak seharusnya tidak diikuti kata ulang seperti jenis-jenis. Jadi yang lebih tepat, jika menggunakan kata banyak, seharusnya banyak jenis meja. Jenisnya tidak perlu diulang lagi. Atau jika menggunakan kata ada, seharusnya ada aneka jenis meja. Tidak perlu memberi kata banyak. Yang selanjutnya, terdapat pernyataan yang kontradiktif, yakni berlawanan makna.
pada partikel pun hanya mengisyaratkan keterbatasan sekaligus tertutup, tetapi digabungkan dengan kata seperti yang mengisyaratkan keterbukaan. Sehingga pada kasus kedua ini, pada kalimat dalam kasus kedua ini terdapat pernyataan yang kontradiktif atau berlawanan makna dalam satu kalimat. Kasus ketiga. Dalam menggapai ilmu pengetahuan suatu teknologi, salah satunya adalah dengan menempuh jalan pendidikan formal. Pendidikan saat ini sudah merupakan kebutuhan setiap insani. Dengan pengetahuan, seseorang memiliki kemampuan. Pembaruan di dalam pendidikan membawa pengaruh sikap, perilaku, nilai-nilai individu dan masyarakat. Kita menganalisa dari kasus ketiga. Paragraf tersebut tidak koheren. Bagaimana paragraf yang koheren? Koheren adalah keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain atau keterpaduan makna. Pada paragraf pertama dengan paragraf kedua tidak koheren. Karena apa? Paragraf pertama menjelaskan tentang pendidikan formal, sedangkan paragraf kedua menjelaskan pembaharuan dalam pendidikan. Bagaimana cara agar kalimat tersebut koheren? Jika pada paragraf kedua menjelaskan tentang pembaharuan di dalam pendidikan, seharusnya paragraf pertama menjelaskan tentang macam-macam pembaharuan di dalam pendidikan tersebut, sehingga menjadi kalimat yang koheren. Yang selanjutnya pada kasus keempat. Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85%. Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1985, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. Pada tahun 1994, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Impor beras meningkat. Pada tahun 1997 mencapai 2,57 ton. Kita menganalisa pada kasus keempat, yakni tidak kohesi. Kohesi adalah hubungan antar bagian teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa atau keterpaduan bentuk. Paragraf di atas mengemukakan satu gagasan utama, yaitu mengenai masalah naik turunnya produksi beras Indonesia. Dengan demikian, koherensi kalimat tersebut sudah terpenuhi, namun paragraf tersebut dikatakan tidak memiliki kohesivitasan yang baik, sehingga gagasan tersebut sulit dipahami. Apabila koherensi berhubungan dengan isi, maka kohesi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan suatu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Bagaimana menjadikan paragraf tersebut memiliki kohesivitasan yang baik sehingga gagasan tersebut mudah dipahami? Kita menggunakan kata hubung atau menambahkan kata hubung pada paragraf tersebut. Kita akan menggunakan kata hubung pada kasus keempat ini. Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85%. Akibatnya, impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998, sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1985, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. Akan tetapi, pada tahun 1994, neraca perdagangan beras kita tekor 400
ton. Sejak itu, impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton. Sehingga paragraf tersebut mudah dipahami jika kita menambahkan kata hubung. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.